Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial membuat website dengan Hostinger Free. Langkahnya, yang pertama pilih Hostinger Free. Di sini ada 3 pilihan. Nah, bisa dipilih dari 3 pilihan ini, kita pilih yang Get Free Hosting. Nah, setelah kita klik Get Free Hosting ini, kita selanjutnya login dengan menggunakan email. Tapi di sini sebenarnya ada 2 pilihan sih, bisa dengan Facebook ataupun dengan Google. Tapi di sini saya memilih pakai Google. Nah, kita klik ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa tipe website. Kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, di sini kita menggunakan platform untuk websitenya kita. Kebetulan saya di sini pakai WordPress, jadi klik yang WordPress ini. Kemudian di sini ada tampilan. Nah, di tampilan ini harus diingat-ingat username dan password yang digunakan untuk proses login ke WordPress-nya. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Pilih yang ungu ini. Nah, nanti bakal masuk ke login WordPress. Kemudian masukkan username dan passwordnya. Kemudian bakal ada tampilan WordPress ini. Nah, di sini bisa diolah untuk posting, page, untuk masuk ke media, untuk plugin aplikasi, bisa pakai LearnPress ataupun yang lainnya. Di sini saya kebetulan sudah menambahkan plugin yaitu LearnPress. Nah, ini untuk tampilan hostingnya. Dari tampilan hosting ini bisa dilihat ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan karena ini masih free. Nah, kalau misalkan kita mau lanjut ke WordPress-nya kita lagi, mau diperbaiki, bisa klik ini. Learning kimia ini bisa diklik. Nanti bakal lanjut ke sini. Ini tampilan websitenya yang sudah saya buat. Nah, kalau misalkan mau dirubah lagi, bisa klik ini, kemudian klik dashboard. Nanti bakal kembali ke tampilan WordPress-nya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tutorial lebih jelasnya langsung ke webnya. Langkah pertama, kita klik Hostinger. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita pilih yang free ini, kita klik Get Free Hosting. Oke, lagi loading. Kemudian kita pilih. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, kita bisa login dengan Facebook ataupun Google. Nah, di sini saya mau login dengan Google. Oke, lagi loading ya. Ini proses masuk ke websitenya. Nah, ini tampilan kalau misalkan kita sudah mau membuat hosting atau website yang sudah dibuat. Nah, ini kalau yang ini karena saya sudah membuat website, jadi tampilannya seperti ini.
Nah, kalau mau diatur lagi bisa klik manage website. Oke, proses login. Nah, ini tampilan dari hostingnya. Sebenarnya tadi sudah saya jelaskan sedikit ya di PPT tadi. Nah, ini ada beberapa fitur yang bisa digunakan. Ada website, files, domain, email, database. Nah, diingat kalau misalkan kita punya website itu diusahakan di backup. Cuman kalau di sini nggak bisa backup secara langsung di sininya ya, tapi bisa pakai PHP MyAdmin. Jadi nanti kalau setelah di backup, kalau misalkan websitenya kita kehack itu bisa diimport lagi datanya. Jadi kita nggak perlu buat lagi dari awal. Nah, ini langsung saja ya, aku mau masuk ke yang e-learning kimia. Ini untuk masuk ke WordPress-nya lagi. Nah, ini tampilan untuk website yang sudah dibuat. Nah, kalau misalkan mau diperbaiki lagi bisa klik ini. Terus klik dashboard. Nah, ini tampilan dashboard dari website yang ini tampilan dari WordPress yang sudah dibuat. Nah, ini ada fitur-fiturnya. Di sini paling yang sering dipakai itu untuk yang plugin. Di sini untuk menginstal media yang kita gunakan, misalkan mau install LearnPress. Nah, di sini kebetulan saya pakainya itu install LearnPress. Nah, kalau misalkan mau install lagi bisa klik add new ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa diinstal. Cuman saya nggak mau install lagi karena saya sudah install LearnPress. Jadi langsung ke install plugin. Bisa dilihat yang udah terinstall ya. Nah, ini untuk yang sudah terinstall nih LearnPress. Kalau sudah terinstall tuh jadi deactivate kalau udah diaktifin. Nah, setelah itu di setting. Kebetulan saya juga sudah di setting. Nah, untuk settingannya itu isinya seperti ini. Isinya seperti ini. Saya sudah buat semuanya. Jadi ada mata kuliah, terus ada profile, pembayaran, lama, sural, advance itu sudah saya isi semua. Jadi nggak perlu di ini lagi. Nah, terus untuk ini dashboard tadi udah ya. Nah, ini LearnPress itu ada mata kuliah, materi, kuis, soal itu bisa dibuat. Jadi kalau misalkan mau buat mata kuliah itu bisa dibuat di sini, tinggal klik ini. Terus kalau misalkan mau buat materi tinggal klik saja, membuat kuis tinggal klik aja. Cuma saya nggak mau buat ini dulu. Nah, kalau yang post itu kalau misalkan ini kan ada pilihannya. Kalau misalkan mau buat lagi tinggal klik add new. Nah, di sini bisa diklikkan judulnya mau apa, terus di sini bisa tambahkan ini apa? Paragraf, list, parator, gambar ataupun galeri atau heading. Nah, setelah nanti selesai baru dipublish. Cuma saya nggak mau ini lagi karena sudah. Terus kalau yang media sama kayak tadi, tinggal add new terus nanti tambahkan video atau gambar. Cuma saya tidak mau menambahkan lagi. Terus kalau page itu juga sama kayak post tadi, caranya tinggal add new terus nanti tinggal klik publish. Di situ nanti bisa dilihat. Nah, ini kalau misalkan mau diperbaiki lagi tampilannya untuk websitenya bisa klik appearance terus nanti tema. Nah, temanya itu bisa dipilih sesuai keinginan. Di situ ada banyak tampilan temanya. Nah,
ada macam-macam tema ini. Nah itu, cuma saya nggak mau install tema lagi karena udah cukup untuk saya. Kalau customize ini bisa diedit lagi ya sesuai dengan keinginannya. Terus ini sudah ya, mungkin itu saja untuk tutorial pembuatan websitenya. Sekarang saya mau membuat websitenya biar jadi aplikasi. Nah yang pertama bisa klik apps Geyser. Kemudian pilih nih, create app for free. Nah, kan di sini ada beberapa pilihan ya. Ini ada individual sama business. Nah, di sini pilih individual aja, terus klik website. Nah, terus klikkan URL-nya dari websitenya kita. Kita masukkan. Ini kita kopas ya. Kita copy, terus masukkan ke sini. Kita paste. Terus save. Oke, ini lagi proses loading ya. Nah, ini udah tersimpan. Langkah selanjutnya bisa dipilih. Nah, ini search block tipenya itu karena di sini saya pakai WordPress, jadi saya klik WordPress. Terus untuk tampilan yang lainnya sudah cukup begitu. Nah, saya mau pilih yang ini aja, slider. Nah, terus untuk action bar-nya itu bisa yes atau no, saya klik yes. Terus habis itu coba kita preview dulu. Nah, seperti ini ya tampilannya itu. Terus kita next. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Oke, kita bisa apa namanya? Kita namanya e-learning kimia fun misal. Oke, terus kita klik next. Nah, sudah. Ini untuk ikonnya kita bisa milih icon kita kalau misalnya kita punya, tapi saya nggak ada ikonnya, jadi kita pakai icon yang default yang di sini aja. Terus next. Habis itu kita create. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini untuk tampilannya dari app Geyser yang akunnya saya. Jadi kita mau download ya untuk aplikasinya, tinggal di sini. Nah, ini bisa di scan QR-nya atau kita bisa pakai link ini. Nah, dari link yang ada di sini nanti itu
bisa kebetulan ini masih loading ya. Ini aplikasi yang sebelumnya saya buat. Untuk aplikasi yang tadi dibuat itu belum muncul di sini karena masih loading. Ini loadingnya masih lama sekali ya. Jadi nanti kalau misalkan linknya itu sudah terbuat, sebelumnya kan saya sudah buat yang namanya Learning Kimia Unimus. Learning Kimia Unimus. Nah, ini nanti link ini bisa di copy, terus nanti dimasukkan ke HP kalian, terus nanti tinggal di install. Nanti setelah diinstal, aplikasinya bisa digunakan. Jadi kalau misalkan kita mau pakai websitenya kita, gak perlu buka web lagi, terlalu ribet ya. Nah, itu bisa langsung buka aplikasinya, terus bisa dibuka-buka fitur yang ada di dalam website tersebut. Nah, mungkin itu tutorial yang bisa saya berikan. Nah, alasan kenapa saya membuat website dan aplikasi website ini karena saya untuk memenuhi tugas UTS produksi media pembelajaran. Selain itu, saya juga ingin belajar bagaimana sih cara membuat website sehingga nanti seandainya saya udah menjadi guru dan pengen membuat media pembelajaran, bisalah menggunakan website ini. Mungkin itu tutorial yang bisa saya berikan dan alasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.